Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Roda Report of the Day eksklusif bersama Maijen TNI Dr. Agus Winarna hanya di Berita Nasional TV. Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Winarna, SIP, MSI, MTR Han, pria asli Klaten, kelahiran 26 Oktober 1966 ini merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki rekam jejak luar biasa dalam berbagai posisi strategis. Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Winarna, SIP, MSI, MTR Han, mengawali karir militernya dengan pendidikan di Akademi Militer. Dengan dedikasi dan semangat juang yang tinggi, ia berhasil menempuh jenjang pendidikan yang mengasah kemampuan kepemimpinan dan strategi militernya. Selama bertugas, beliau telah menjabat dalam berbagai posisi komando, baik di tingkat satuan hingga pangkat jenderal. Keberhasilannya tak hanya terlihat dari posisi jabatannya, tetapi juga dari berbagai penghargaan yang ia terima, yang mencerminkan dedikasinya terhadap bangsa dan negara. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day bersama saya, Harits Trian. Nah, di episode kali ini spesial banget nih, saya udah pakai baju ijo-ijo nih. Nah, episode ini dalam rangka HUT TNI ke-79 yang baru diselenggarakan beberapa hari yang lalu nih. Nah, pada kesempatan kali ini, saya kedatangan bintang tamu spesial banget nih, prajurit sekaligus dosen Universitas Pertahanan. Ada Pak Agus Winarna, Maijen Agus Winarna. Aduh, selamat datang Pak di podcast Roda, Pak. Terima kasih Sebuah Mas Haris. kehormatan Pak, bisa datang ke podcast Roda ini Pak. Sebelumnya selamat HUT TNI dulu nih Pak yang ke-79 Pak. Terima kasih. Tetap menjaga NKRI Pak, sampai perbatasan. TNI prima. TNI bersama rakyat kuat. Amin. Pak Agus, lagi sibuk apa nih Pak sekarang ini nih Pak? Terima kasih Mas Haris. Saya sekarang- sangat bersyukur bisa ngobrol-ngobrol ya di podcast Roda ya. Oke, sebuah kehormatan Pak bisa datang sini Pak. Jadi terima kasih setelah diundang, apalagi berkaitan dengan HUT TNI ke-79. Terima kasih atas ucapan dan ini sebuah penghargaan yang sangat berharga ya bagi kita TNI, disambut ataupun digelorakan di podcast Roda ini. Iya dong, Agus. Saya TNI bersama rakyat Pak. Pak, gimana sih Pak? Ini kan Pak Agus ini seorang prajurit yang bisa dibilang pendidikannya banyak sekali Pak, sampai S3 nih Pak. Bisa ceritakan Pak mungkin awal-awal nih Pak bisa masuk ke TNI dan menyelesaikan pendidikan dari S1, S2, S3 Pak. Karena maaf S3 itu kan susah banget Pak, S2, S3 Pak. Bisa ceritain dikit Pak gimana perjalanan karir Pak Agus ini Pak sampai sekarang ini Pak menjadi Maijen. Iya, sebenarnya ini lebih kepada pribadi ya. Kan TNI itu bertugas berdinas dan mengabdi ya kepada bangsa dan negara itu kan tanpa pamrih. Namun demikian seiring perkembangan, kemajuan teknologi serta taktik yang berkembang tidak hanya di bidang taktik dan strategi militer saja, maka perlu mendapatkan pendidikan yang mengarahnya ke luar pendidikan TNI itu sendiri. Jadi betul, saya awalnya setelah Letnan 2 itu melanjutkan pendidikan di strata S1 itu.
Tapi itu nggak tiba-tiba itu Mas Haris Itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu dulu Pak? sekitar 93 begitu ya. Oh, 93. Saya belum lahir Pak. Ya, dan saya di Timur Timur. Oh, Timur. Ya, Oke. jadi berawal dari perintah dari pimpinan dari Bapak Kasat dan kemudian kita semuanya untuk melanjutkan pendidikan Iya. S1 itu. Waktu itu ada jalur universitas terbuka ya. Oh ya, UT ya. Ya, Betul. ya di situ kita memulai bagaimana pendidikan serata di perguruan tinggi itu. Dan kemudian alhamdulillah saya lulus dan saat itu juga sangat hampir sama dengan budayanya di TNI di dalam berkuliah itu. Kenapa tuh Pak? Jadi semuanya tuh berkuliah semua itu waktu itu ya. Oh, sama-sama ngejar pendidikan semua ya. Jadi saya waktu kalau mau ujian itu semesteran itu saya sedang operasi di hutan begitu. Iya. Kadang saya untuk ujian ke Dili ke kota Dili itu dijemput pakai helikopter. Oh. Ya hanya untuk ujian. Iya. Perjuangan banget itu Pak. Iya. Pernah yang paling sering naik truk kan. Oh ya, karena bareng-barengan ya Pak ya. Bareng-bareng gitu. Tapi pernah suatu saat kita dijemput pakai helikopter tuh pernah di antara ujian semester demi ujian semester itu. Jadi berawal dari situ, nah kemudian setelah itu seiring dengan saya bekerja atau berdinas di lembaga pendidikan, maka kemudian saya meneruskan ke S2 dan sampai akhirnya saya ditugaskan kembali di Universitas Pertahanan kebetulan dan saya kemudian mengambil S3. Oh, seperti itu. Secara umum seperti itu. Pak, tadi kan katanya kalau mau ujian semester Bapak lagi di tengah hutan tuh Pak ya. Itu ngabarinnya gimana Pak dulu Pak? Kalau mau semesternya apa emang udah dicatat tanggal segini saya bakal ujian? Gitu. Apalagi kan lagi berdinas waktu itu ya Pak sebagai prajurit TNI ya Pak. Iya, sebenarnya ini bukan saya sendiri saja. Banyak seperti itu yang berdinas di Timur Timur, yang di Papua dan seterusnya. Seperti itulah model-modelnya. Saat itu program Universitas Terbuka kan programnya tidak off campus ya. Jadi secara ada yang kita mengikuti pakai RRI, kemudian melalui TVRI. Dan saya lebih banyak menerima modul ya dari mata kuliah itu kita pelajari. Dan pada saat ujian itu sudah ditentukan sesuai dengan kurikulum itu. Jadi kita sudah tahu. Oh, udah tahu ya. Ya, dan kemudian pada saat situasi apapun, karena kita harus ujian langsung, nggak bisa diwakilkan itu kan. Oh iya. Ya mau nggak mau tadi mekanismenya seperti itu. Oh, gitu harus butuh perjuangan ya Pak ya. Betul. Butuh perjuangan banget. Dan Pak, di zaman waktu itu kan Bapak kan akhirnya kan ada prajurit aktif Pak. Pas pertama kali memilih untuk menjadi TNI, kenapa sih Pak alasannya Pak? Iya, kalau secara lingkup keluarga itu tidak ada ya yang TNI. Oh, nggak ada Pak. Tidak Berarti ada. Bapak nih pertama nih. Iya, betul. Memang ada satu paman itu yang waktu itu polisi ya. Iya. Tapi masih era pendidikan zaman kolonial waktu itu. Tapi lebih kepada dorongan dari orang tua. Oh, orang tua pengen. Ya, dan kemudian saya diperlihatkan di Akademi Militer itu kan tidak jauh antara Klaten ke Jogja ya, kemudian ke Magelang juga. Jadi saya pernah suatu saat masih taman kanak-kanak begitu, saya diperlihatkan sosok Taruna. Nah itu yang saya ingat itu juga mengilhami saya dan orang tua selalu mengingatkan terus. Nah kebetulan saya juga di dalam kegiatan sampai dengan SMA itu menggeluti salah satu olahraga. Oh, olahraga apa tuh Pak? Kalau boleh tahu Pak? Saya badminton ya. Oh. Dan saya sampai Porda loh. Waduh. Ya, atlet di atlet daerah. Saya di klub di kota saya itu selama 4 tahun itu. Sehingga saya tidak perlu lagi latihan bidang fisik ya. Ya, udah terlatih ya, Pak. Seperti itu. Oke, Pak. Berarti Bapak tadi hobi badminton nih, Pak. Dan sekarang sampai sekarang masih mainnya nih, Pak. Apa dulu juga selain mau jadi TNI, apa dulu punya cita-cita mau jadi atlet badminton? Apalagi Indonesia kan atlet badmintonnya itu kan terkenal banget lah Pak di dunia, Pak. Iya betul. Memang saat itu badminton ini memang salah satu olahraga ya, yang sampai dengan ke pelosok. Ya. Dan perhatian dari sekolahan maupun ada porseni dan sebagainya itu sangat besar sekali. Dan event-event yang digelar walaupun itu tingkat SD, SMP itu selalu ada waktu itu. Dan salah satu
apa namanya itu, bukan pertunjukan ya, olahraga itu sering diadakan pertandingan antar kampung begitu. Tarkam istilahnya Pak. Ya itu, saya selalu nomor 1 tuh. Oh, iya, jadi Pak. waktu itu memang nggak ada yang urutan bagus nomor 1 ditaruh nomor 3, nggak ada. Oh nggak ada. Karena tahu sama tahu kan. Ya, jadi udah yang paham paling lah ya. bagus pasti harus nomor 1. Itu apa namanya itu, tingkat kejujuran atau sportivitasnya bukan hanya teknik bermain, Iya. tetapi urutan dilawankan siapa itu sudah ada waktu itu. Iya, seperti itu. Tapi emang pengen jadi atlet juga Pak? Apa ada keinginan? Enggak, mungkin karena masyarakat, teman-teman, walaupun iya itu ya, walaupun cukup apa ya, kita kan beli kok dan sebagainya itu. Iya, sampai atlet jadi Porda loh Pak, lumayan itu Pak, susah loh Pak seleksinya Pak. Saya tahu lah tahapannya gimana, itu kan salah satu tahapan yang dulu kan karena untuk menjadi atlet nasional lewat Porda dulu kan, Porda, terus PON, nanti lama-lama baru ke nasional. Tapi sampai sekarang masih aktif Pak main badminton? Atau enggak ada? Sekali-sekali saja. Oke, saya kira masih aktif Pak. Kan enak Pak badminton, kita bisa main bareng Pak. Iya. Pak, ini kan setelah jadi mengikuti pendidikan militer dan juga kuliah nih Pak, apa perbedaannya Pak di kuliah militer dengan kuliah biasa di PMUT tadi Pak? Setelah pendidikannya seperti apa kalau Bapak melihat Pak? Ya, pendidikan kita di Universitas Pertahanan misalnya, saya sebagai dosen itu tetap kepada pembinaan atau bidang akademik itu di Mendikbudristek ya, karena tingkat perguruan tinggi itu. Tapi di bidang organisasi, karena kita adalah Universitas Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan, maka Pak Menhan ya, Kementerian Pertahanan itu membina di bidang organisasinya, begitu. Oleh karenanya, walaupun Universitas Pertahanan itu mahasiswanya ya, ini ada dari militer yang S2 dan S3. Tapi juga ada dari ASN, ada dari badan swasta, ada juga yang dari fresh graduate, artinya dari sipil. Nah, kemudian di S3 juga hampir sama begitu. Jadi secara akademik kita juga sama dengan perguruan tinggi yang lainnya, mengemban Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian kalau secara militernya tentunya di militer itu kan mengemban kepada Tripola Dasar atau Trisakti Wiratama. Itu juga dimasukkan, terutama yang program S1-nya. S1 di UNAN, mahasiswanya itu disebut kadet mahasiswa. Nah, di situ baru dibuka itu sejak Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto menjabat, dan dibukalah program S1 dengan 4 fakultas. Nah, di situ diwajibkan juga di dalam perkuliahannya itu dengan metode boarding ya, asrama, kemudian ketarunaan. Jadi kadet itu tentang militer itu sudah biasa, karena pada sebelum perkuliahan dimulai itu ada namanya pendidikan dasar keprajuritan atau kemiliteran begitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan disiplin dan sebagainya itu. Dan yang ketiga perilaku. Jadi dinilai perilaku karakternya itu di dalam kesehari-hariannya di samping Tridharma Perguruan Tinggi tadi. Pak, kan Bapak kan masuk prajurit TNI nih Pak, udah mengikuti pendidikan yang ada di TNI, terus kan juga pernah mengikuti pendidikan yang biasa nih Pak, tadi universitas itu ya Pak. Apa bedanya Pak menurut Bapak? Apa sama aja Pak pendidikan? Sama-sama harus disiplin kuncinya. Memang TNI Angkatan Darat maupun Kementerian Pertahanan memberikan kesempatan bagi prajurit TNI untuk mengembangkan skill maupun ilmu pengetahuannya itu melalui jalur pendidikan perguruan tinggi, baik melalui beasiswa. Kalau di UNAN tadi seluruhnya beasiswa ya. Ya, S1, diploma D3, kemudian S2, S3 itu semuanya beasiswa. Nah, kalau yang perguruan tinggi itu ada beasiswa walaupun terbatas. Namun banyak yang secara sendiri begitu. Tetapi syaratnya adalah tidak mengganggu tugas. Jadi tugas berjalan, kuliah juga jalan begitu. Jadi nggak boleh ada yang terganggu ya Pak, tidak boleh pekerjaan itu. Tapi Bapak sejauh ini ngikutinnya dengan menikmati aja gitu gimana? Iya. Pendidikan dan juga bertugas ya, prajurit kan berat itu loh Pak. Udah ibarat kata kita udah kerja, tapi disuruh nyam pendidikan juga gitu Pak. Sebenarnya di TNI itu pendidikan di perguruan tinggi itu harus mendukung tugas. Jadi sebenarnya kita belajar di perguruan tinggi itu juga
dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kita, Oke. pengetahuan kita di bidang pekerjaan atau tugas masing-masing. Kira-kira mekanismenya seperti itu. Oke. Pak, ini sebelum ngobrol lebih lanjut ke Universitas Pertahanan, saya ada yang mau lewat dulu ya Pak. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Roda. Halo, kembali lagi di podcast Roda dan masih bersama Majen Agus Winarna. Pak Agus, izin Pak, kita diskusi-diskusi lagi boleh dong Pak? Sebagai Bapak kan dosen nih Pak. Baik, Mau nanya baik. dikit nih Pak, gimana sih Pak konsep pendidikan militer di Indonesia ini Pak? Kalau yang menurut Pak Agus yang udah mengenyam pendidikan ini dan sebagai prajurit dan sebagai dosen sekarang ini Pak. Iya, Mas Haris. Saya akan mulai dengan saya sudah di Universitas Pertahanan itu sudah hampir mau 9 tahun ini ya. Oh, lama juga. Namun ya, Pak. demikian sebenarnya saya di dalam mengikuti pendidikan yang ada di militer atau di TNI itu, ya sebut aja hampir semuanya lah saya lalui ya. Udah mengenyam ya Pak. Ya, gitu ya. Mulai dari Akmil, saya lulusan 88 ya. Oh, 88, oke. Ya, waktu itu ada program 88 3 tahun dan 4 tahun. Saya yang 3 tahun. Oh, 3 tahun Pak. Ya. Itu bedanya apa Pak? 4 tahun dan 3 tahun itu Pak? Sama saja. Hanya kemudian sarcapnya itu, sekolah dasar kecabangannya itu setelah Letnan 2. Kalau yang 4 tahun itu sudah sekaligus dengan dasar kecabangan masing-masing. Nah, mengikuti pendidikan lazimnya, pendidikan yang lain. Hanya memang mulai dari Suslapa 1, Suslapa 2, Sesko Angkatan, Sesko TNI sampai Lemhanas itu selalu ada seleksinya. Nah, inilah yang kemudian merit system yang dibangun personalianya di TNI itu sangat bagus sekali itu. Jadi tidak semua diberi kesempatan untuk seleksi, tetapi tinggal memenuhi syarat atau tidak begitu. Nah, oleh karenanya di dalam kesempatan yang saya anggap sangat strategis gitu. Nah, ini bahasa pendidikannya begitu. Walaupun dengan banyak ketawa begitu, saya pandang ini, saya ingin menyampaikan ya barangkali analisa saya ya begitu. Kalau di dalam pendidikan TNI itu memang saya nggak tahu ya, mungkin orang personalia tahu, tapi saya lebih kepada sekarang itu lebih baik. Kalau dulu itu di tahun 2011, 2012 sampai itu saya Sesko TNI dan 2016 saya itu Lemhanas, itu bisa dipastikan jumlah satu angkatan waktu di akademi militer itu yang lulus diterima di Sesko itu paling banyak 60-70% dari jumlah lulusan saat itu. Karena saking ketatnya. Ketat banget ya Pak. Nanti yang dapat mengenyam pendidikan Sesko TNI itu paling hanya tidak lebih dari 20% dari jumlah angkatannya. Saya pernah amati itu, saya cermati itu. Apalagi di Lemhanas itu mungkin hanya 2-3, udah paling banter 5%. Saya anggap bagus karena kesempatan atau kuota atau perhatian pimpinan TNI dan TNI Angkatan itu sangat bagus sekali untuk memberikan kesempatan belajar. Sehingga mungkin dan itu sesuai dengan hukum Pareto loh. Yang ternyata ada teorinya itu Pareto itu. Nah, kalau sekarang mungkin Pareto nggak berlaku lagi karena memang kesempatannya lebih banyak, lebih luas gitu. Saya nggak mengatakan seleksinya lebih mudah ya, saya tidak katakan itu. Nah, maka saya ingin memulai dengan sejarah pendidikan militer di Indonesia. Kita tahu bahwa kita tidak mengingat ya zaman kolonialisme ya, memang eranya waktu itu era imperialisme, era kolonial, dan kita mendapat suatu takdir ya, dijajah itu ya. Nah, dan terlepas dari kita dijajah, diperas sumber kekayaan alamnya, termasuk dimiskinkan, dibodohkan ya, tetapi di Perang Dunia atau awal kekalahan Belanda atas Jepang pada saat perang di Asia Timur Raya itu juga merupakan salah satu tonggak pendidikan militer di Indonesia. Saat itu kita ingat di Belanda itu sebenarnya ada politik di Belandanya saja, politik balas budi, tapi sebenarnya itu bukan, itu mempersiapkan. Namun karena bangsa Indonesia sudah lama ya
Di situ ada Kenil ya, dan KMA dan hal lain sebagainya, dan bahkan tokoh-tokohnya di situ juga ada, kemudian termasuk menjadi pemimpin-pemimpin kala sebelum proklamasi maupun setelah proklamasi. Setelah itu Jepang, ya. Di Belanda juga ada Breda ya. Jadi ada pendidikan di sini, ada pendidikan yang di Belanda sana. Nah, Jepang juga sama, atas kemungkinan dikalahkan kembali oleh blok sekutu, dia mengiming-imingi atau menjanjikan atau mengadakan suatu sekolah ya, pendidikan militer. Kita mengenal PETA ya, pemberian tanah air ya. PETA, ya. Ya, begitu. Karena memang pendidikan-pendidikan itu intinya tentang patriotisme, nasionalisme, ya tidak hanya taktik bertempur saja saat itu, kedisiplinan dan seterusnya. Jadi semangat patriotisme itu sudah ada di dalam pendidikan-pendidikan yang memang diselenggarakan pada saat kolonialisme. Oke. Nah, setelah proklamasi, Mas Haris, itu kemudian dilanjutkan ya untuk strata pendidikan militer yang akademi, itu kita mengenal Military Academy ya, MA Jogja ya. MA 1, 2. Dan bahkan pada saat itu ada pengalaman yang memang sungguh luar biasa, para kadet, para pemuda yang didik itu karena masih dalam revolusi, karena ingin Belanda menjajah kembali, ikut berperang gitu. Bahkan ada yang memberontak kan, Supriyadi, PETA di berita itu. Itu sangat luar biasa sekali pendidikan-pendidikan sebelumnya. Nah, saat ini tentunya pendidikan sudah sangat modern ya. Di level pendidikan Tamtama, Bintara, apalagi Perwira, dan di kecabangan masing-masing tentunya sudah sangat modern. Perbedaannya apa Pak dulu pas zaman Pak Agus dengan sekarang Pak? Ya mungkin yang pertama adalah tingkat ancamannya ya. Oh ya. Yang dihadapi. Kalau dulu mungkin konvensional ya. Oke. Penuh. Memang teorinya ya teori konvensional begitu. Nah sekarang kan konvensional, ada asimetris, ada non tradisional, itu bentuk-bentuk ini aja tuh nama saja, tapi sebenarnya sama seperti itu. Yang kedua, teknologi persenjataan juga berkembang. Oke. Jadi setiap tahun berubah-ubah. Ya, maka taktik bertempurnya juga beda ya. Berkembang juga begitu. Semakin modern ya Pak? Ya, lebih modern. Jadi maka pendidikan-pendidikan yang terus diupdate kurikulumnya, baik di level Tamtama, Bintara, Perwira maupun lanjutannya tadi, memang sangat beda ya Pak, menjadikan lebih profesional dalam arti karena memang tingkat ancaman, persenjataan, taktik bertempur juga berbeda. Bahkan ingat Mas Haris, sebenarnya pendidikan-pendidikan TNI ini juga harus diimbangi dengan bagaimana kesadaran bela negara warga negara atau masyarakat yang non TNI itu, Mas Haris. Tapi kalau bela negara kan udah banyak pas di ini nih Pak. Sekarang kan ada komando cadangan ya Pak. Itu. Oh, komponen cadangan. Komponen cadangan, sorry. Ya. Itu Pak, kan udah banyak minat juga sih Pak. Kalau Bapak melihatnya masyarakat kan udah banyak yang aktif lah Pak untuk mengikuti itu bela negara. Atau mungkin menurut Bapak masih belum Pak, kalau menurut pandangan Bapak? Iya. Pertahanan negara dan bela negara itu harus dibangun tidak hanya dari sisi militer, karena memang tadi kita sudah bicara tentang bagaimana pendidikan militer dari zaman kolonialisme tadi sampai sekarang ini kan. Nah, bagaimana? Nah, di samping generasi muda saat ini harus mewarisi nilai-nilai 45. Nilai-nilai 45 itu apa? Yang nasionalismenya tinggi, pantang menyerah, rela berkorban, gotong royong, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Seperti itu harus diwariskan nilai-nilainya itu. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita juga mengacu ke sistem pertahanan kita, Mas Haris. Sistem pertahanan rakyat semesta. Mantap gitu itu, kan? Ya, betul. Satu. Jadi apakah jurnalistik juga punya peran dalam bela negara? Punya. Bahkan saat ini menurut pandangan saya selaku dosen itu vital dan strategis. Kenapa dampaknya itu? Memberikannya bagian informasi gitu ya Pak? Iya. Karena sebenarnya kan perang saat ini kan tidak harus dengan membawa senjata ya Pak, senjata dan sebagainya. Di mana harus menyerang dari
perbatasan lautnya, perbatasan teritorialnya, mulai dari pantai, tidak hanya langsung konvensional yang saya katakan tadi, atau taktik tradisional, tapi juga inkonvensional. Kita tiba-tiba melalui internet, melalui informasi dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ini penting untuk diketahui bahwa semua warga negara non yang tidak militer ya, itu bidang masing-masing itu tadi. Dan kita tahu kita juga ada semacam piramid pertahanan negara, ada komponen inti. Gitu ya, ya, komponen inti itu TNI. Nah, komponen cadangan tadi yang disebutkan Mas Haris tadi, dan sekarang memang itu implementasi dari Undang-Undang 23. Ya, itu itu pengelolaan pertahanan negara tadi. Nah, oleh karenanya saya lebih kepada bagaimana kesadaran bela negara itu dari non militernya tadi. Nah, seperti itu. Apakah dengan caranya TNI mulai merangkul generasi-generasi muda ini Pak untuk apa sih tadi Bapak bilang untuk pertahanan ini Pak, komponen-komponen itu Pak. Apalagi kan generasi muda kan di dunia pendidikan ya masih terkadang mengabaikan lah Pak. Kalau Pak Agus sendiri gimana Pak melihatnya Pak? Iya. Memang generasi muda kalau kita melihat peristiwa sejarah-sejarah yang lalu, kalau di usianya itu kan masih pada muda-muda sekali kan, usia 26, usia 36, 29. Ya kita lihat saat itu sudah sangat berkiprah ya, besar terhadap kemerdekaan, perjuangan bangsa. Di generasi muda saat itu pun juga sama, karena TNI di dalam tugas-tugasnya ya, apalagi di daerah operasi di daerah perbatasan, daerah terluar, ya, daerah pinggiran dan seterusnya, itu selalu tidak hanya di bidang keamanan dan pertahanan negara saja, tapi juga bidang lainnya, termasuk pendidikan kepada generasi muda tadi. Itu Pak, kuncinya itu. Gimana sih Pak ya, apa yang udah dilakukan TNI Pak ke generasi muda ini nih Pak? Kayak mengajak untuk peduli lah terhadap negara ini kan, ya generasi sekarang kan maaf ya Pak ya, budaya-budaya kebaratan dibandingin dengan budayanya sendiri, dan atau lagi ya saya banyak lah yang abai dengan pendidikan Pak. Ya memang kita harus terus ya belajar dan belajar tadi ya. Sebenarnya tentang prajurit TNI tadi, saya membaca di bukunya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto itu. Kalau TNI dalam arti sempit itu adalah prajurit yang memang digaji, ya, disumpah kan begitu. Tapi kalau dalam arti luas sebenarnya, karena kita mengacu kepada Sisan Kamprata, mengacu kepada komponen pertahanan negara tadi, yang ada komponen inti, cadangan, dan pendukung tadi, termasuk warga negara itu komponen pendukung itu. Nah, itu adalah warga negara. Jadi warga negara itu adalah prajurit dalam arti luas di dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Nah, oleh karenanya sebenarnya kita semuanya itu di dalam mempertahankan negara itu punya kewajiban, punya hak. Itu kita udah tahu ya di Undang-Undang Dasar ya. Nah, oleh karenanya sebenarnya apa yang sudah dilakukan hal-hal positif, baik itu melalui prestasi, kita tadi pernah bicara ya tentang bulu tangkis, olahraga ya, budaya dan sebagainya tadi, itu salah satu peran bela negara. Seperti itu. Wah, perbincangan kita makin menarik nih Pak. Tapi sebelum berbicara yang lain-lain lagi, boleh saya ada yang mau lewat dulu ya Pak. Jangan kemana-mana dan tetap di Podcast Roda. Kembali lagi di Podcast Roda, masih bersama dengan Maijen Agus Winarna. Pak, boleh dong kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak? Boleh, silakan. Pak, aku mau nanya dong Pak, Bapak kan ini kan sebagai prajurit TNI nih Pak, udah mengenyam pendidikan lah Pak, pas dari TNI dulu nih Pak. Apa sih Pak kesan dan pesannya Pak sama mengikuti pendidikan dari sampai sekarang bintang 2 loh Pak? Baik, memang kalau di pendidikan TNI kan banyak kesannya ya. Karena memang ada suatu kalimat yang kadang-kadang bikin kita geli ya. Wah, harus berdarah-darah gitu kan. Berdarah kan di medan pertempuran.
Di medan pendidikan pun kadang-kadang ada istilah itu ada itu. Kenapa istilah itu kemudian muncul? Karena memang panjang seleksinya. Oh iya. Dan itu saya nikmati sebagai bagian dari suatu proses. Saya mau jadi apa nanti tergantung saya lulus atau tidak. Oke. Saat itu saya punya semacam apa ya, Keyakinan. motivasi ya atau keyakinan seperti itu. Saya nanti mau jadi apa, ya saya harus lulus ini begitu. Padahal ini sebenarnya untuk motivasi kepada perwira muda dan Itu banyak Pak untuk para penonton mungkin Pak. termasuk Tamtama Bintara ataupun mungkin penonton yang memang ingin tahu kiatnya supaya putra-putrinya bisa masuk tuh di Betul, TNI, di Taruna, di Iya. Taruni. Bahkan sekarang banyak sekolah kedinasan yang meniru seleksi model Taruna itu di bagiannya masing-masing. Di kurikulum ya Pak, ya, dimasukin gitu ya Pak? Iya, Atau- bukan model modelnya, seleksinya sorry, ya, iya. model seleksinya. Termasuk sekolah kedinasan, Oh, apa itu IPDN. Oh iya Oh iya. ya, kemudian ada waktu itu ada yang disebut dengan STAN misalnya. Iya. Itu mirip-mirip seperti walaupun sudah mulai berkembang ya. Itu. Apa itu kesiapannya? Pasti kita harus lolos seleksi itu mulai. Kalau kita mau lolos kesehatan kan sudah tahu standar lolos Iya, kesehatan. betul. Kita siapkan. Heeh. Standar lulus nilai untuk fisik kesemestaan jasmani sudah ada. Iya. Begitu standar. pula yang lain sampai dengan tingkatan akademik pun sebenarnya materi-materi pelajaran-pelajaran itu kan bisa kita pelajari. Iya. Saya hanya mengambil suatu di bidang kesehatan lah ya. Apakah Mas Haris tidak boleh membeli obat pusing ya di sakit apotek? kepala ya. Ya, apakah harus dokter dulu misalnya begitu? Kan sama juga. Kita membaca buku tentang anatomi, apakah harus dokter? Membeli buku di toko buku? Kan enggak. Saya pakai prinsip-prinsip seperti itu sehingga sebenarnya tingkat level akademik, kesehatan, psikotes, apalagi kesehatan dan taktik tadi ya, fisik tadi ya. Selagi itu lolos sebenarnya kita sudah yakin saya ini lolos ini kan begitu. Kecuali di faktor-faktor lain ya. Ya itu beda lagi. Nah, oleh karenanya ini penting bagi prajurit TNI yang mau meningkatkan karirnya karena pendidikan salah satu ya parameter seseorang itu atau prajurit itu di level manapun untuk menduduki suatu jabatan, bahkan peningkatan mulai dari Tamtama ke Bintara, Bintara ke Perwira. Kalau sudah Perwira ke sekolah lanjutan, sekolah seskonya, sesko TNI-nya, Lembaga dan seterusnya. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali model-model kesiapan itu. Nah, itulah yang saya pakai sehingga hampir semua pendidikan saya tuntaskan dengan baik dan kemudian menjadilah seperti ini. Dan kemudian di hari TNI 79 ini saya bisa berkesempatan untuk berbagi cerita ya. Maupun pengalaman begitu. Kira-kira seperti itu Mas Haris. Tapi Pak Agus ini emang suka pendidikan atau gimana sih Pak? Sampai semua jenjang tuh dicobain Pak? Atau emang aku harus ada target nih, selain jadi jenderal, tapi aku juga harus punya background pendidikan yang baik gitu Pak? Iya, betul. Target itu pasti. Tapi kalau di TNI kan sudah diprogram ya. Kalau saya lulus, kalau pendidikan ini levelnya seperti ini, itu sudah ada. Tapi yang sipil tadi kembali, mungkin saya tadi masih umum menjelaskan ya. Itu sebenarnya saya waktu itu ada kasat yang tadi saya sebut ya. Pak Wismoyo itu memotivasi tidak hanya di level bagaimana membuat prajurit riang gembira. Bahkan berita harian kasat pun harus dihafal seluruhnya. Dan saya langsung dapat jam waktu itu ya. Jam loreng itu. Saya masih ingat di Timur-Timur itu. Kemudian saat itu juga memerintahkan untuk bisa ke level pendidikan S1 tadi. Nah, akhirnya mengilhami. S2 saya ada 3 loh, Mas Haris ya. Wow. Ya. Pak, serius banget 3 Pak. Itu diselesain dalam beruntun atau pisah-pisah Pak? Enggak, bisa-bisa. Kebetulan saya dosen di Seskuat, saya di Akademi Militer, saya menjadi pengasuh, sampai dengan direktur di sana. Saya ambil satu lagi. Kemudian saya di Universitas Pertahanan, karena negara kita ini negara hukum, maka warga negaranya kan harus tahu tentang hukum kan, Reksat gitu. Saya pun belajar untuk mengenyam di S2 ilmu hukum begitu. Ya.
Wow. Dan doktor saya sebenarnya juga karena hobi ya. Ini ada yang satu yang belum saya selesaikan. Apa tuh Pak? Ya, di ilmu hukum juga. Jadi Ilmu hukum nanti juga. saya akan 2 ini doktornya. Wow. Ya ini untuk memotivasi saja diri Oh. saya. Memang di tengah-tengah kesibukan tadi saya tadi hobi belajar ya. Pak, ini menyambung dikit nih Pak soal tadi Unhan Pak. Ini kan masih banyak orang yang bertanya-tanya nih Pak. Ini Unhan ini terbuka untuk umum apa enggak sih Pak? Karena kan orang banyak seperti saya banyak yang nggak tahu kalau Unhan itu ternyata bisa buat umum Pak. Iya. Hanya orang kan tahu oh itu untuk militer karena pertahanan itu Pak. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu ini. Iya. Iya Pak. Karena saya tentunya membawa misi kan. Misi sebagai dosen UNHAN. Mensosialisasikan Universitas Pertahanan. UNHAN ini kalau kita bicara National Defense University di dunia tuh hanya ada 38 termasuk Indonesia. UNHAN Indonesia itu. Oke. Di situ kita mempelajari tentang 4 hal. Strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional, dan teknologi pertahanan. Itu untuk di tingkat pasca sarjana, S2 dan S3. Bagaimana S1-nya? S1-nya memang analisa dari Menteri Pertahanan, karena ini yang mencetuskan mendirikan beliau, maka di situ tersebutlah apa namanya itu suatu data ya, di mana tingkatan pendidikan dihadapkan dengan lapangan pekerjaan itu didominasi yang hanya lulusan sekolah dasar di antara katakanlah 50 juta, maka 40 jutanya sendiri adalah apa namanya itu lulusannya itu SD begitu, dan rendahnya hal-hal yang bersifat sains dan teknologi atau STEM and matematik itu. Makanya di situ didirikan oleh Bapak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto di Universitas Pertahanan. Setelah ada S2 dan S3 ini adalah kedokteran militer. Oh, oke. Farmasi militer, MIPA militer. Ya, kira-kira seperti itu. Dan tidak hanya itu saja. Setelah 2001 dibuka lagi untuk program diploma. Nah, di program diploma itu dibukalah fakultas vokasi di perbatasan NTT Timor Leste. Oke, di sana ya. Jadi UNHAN terbuka oleh umum dan setiap tahun hanya 1 gelombang saja ya. Ya. Itu samalah bersamaan dengan yang lain. Oke. Jadi ya S2 itu S3 boleh ada yang umum. Iya. Di samping TNI dan ASN. Kalau S1 pasti dari SMA seluruhnya. Oke. Dan satu lagi yang menarik Apa tuh Pak dan Agus? perhatian dari Kementerian Pertahanan maupun dari pendidikan di Universitas Pertahanan ini. Semuanya berbasis full beasiswa. Oh, beasiswa ya Pak? Iya. Berarti seleksinya sangat ketat ini ya Pak untuk... Sangat ketat. Tetapi lagi-lagi kiat saya tadi bisa dipakai. Begitu. Kalau mau lulus Siap, ini siap. maka begini. Kalau lulus ini begini. Tapi Siapa kalau dalam karena hanya 1 gelombang ya Pak, itu penerimaannya berapa sih Pak jumlah mahasiswanya itu Pak? ya kalau total ya di program diploma yang di perbatasan itu 175 Oke. untuk 7 prodi. Yang S1 itu 300 untuk 10 prodi. Kemudian S2 sama 300, S3 cuma 20. Memang sangat sedikit sekali ya kuotanya gitu. Pokoknya intinya UNHAN ini untuk umum bisa ya Pak ya? Bisa. Menjawab pertanyaan dari masyarakat, termasuk saya sendiri. Pak. Mas Haris sudah toh? Apa? S2-nya di UNHAN? Belum saya Pak. Saya 1 Pak. Pengen sih Pak saya mengenyang pendidikan biar kayak Bapak banyak gelarnya. Iya. Gitu sih Pak. Pak, tapi ini kan maaf ya Pak, pendidikan, kita bahas pendidikan Indonesia nih Pak. Umum aja nih Pak. Bapak sebagai dosen, pandangan pendidikan di Indonesia sekarang ini gimana sih Pak? Iya, sama dengan halnya dengan militer tadi ya Mas Haris ya, bahwa pasti pendidikan di suatu bangsa itu punya sejarah panjang juga ya. Namun demikian salah satu indikator pendidikan itu juga menunjukkan kemajuan suatu bangsa kan, itu penting. Jadi saya pikir untuk pendidikan ini di samping sudah ada program studinya, sekolahnya mulai dari tingkat sampai dengan SMA begitu, tapi untuk yang di level perguruan tinggi
hendaknya juga berbasis keterampilan ya. Ya jangan umum. Kalau umum kan pasti akan bukan tidak boleh ya. Dan itu juga seiring dengan kebijakan pemerintah ya. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu vokasi? Sehingga untuk mengatasi pekerjaan tentunya ditentukan seberapa besar kompetensi warga negara itu. Iya. Nah, oleh karenanya di samping kompetensi hati juga prodi yang dibuka program studi seperti Pak Menhan, Pak Prabowo, 7 program studi yang di NTT. Kebetulan saya dosen yang pertama itu, Mas. Jadi saya banyak sekali merasakan waktu gedungnya belum jadi gimana. Sampai sekarang bagus ya Pak? Iya, perencanaan dan sebagainya. Sekarang sudah sangat luar biasa sekali itu. Nah, disesuaikan dengan sumber kekayaan alam yang ada di sana. Kalau di sana pertanian menggunakan, karena kering kan, daerah kering, maka dibukalah prodi pertanian lahan kering. Karena di sana banyak ikan, perikanan, dan pengolahan hasil ikan. Seperti prodi-prodi seperti itu. Sehingga roadmap pendidikan dikaitkan dengan sumber kekayaan alam yang akan diolah, dikaitkan dengan lapangan pekerjaan, itu saling mengkait gitu. Sehingga pasti akan dibutuhkan, bukan kemudian menganggur begitu. Iya. Kira-kira ke depan diharapkan apa yang menjadi program pendidikan itu seperti itu. Tapi pendidikan di Indonesia ini maksud saya sudah semakin baik kan Pak, untuk kalau menurut pandangan Bapak sebagai dosen nih Pak, atau semakin berjalan menuju Indonesia 2004 Mas Pak? Indonesia Emas 2045 loh Pak. Iya. Gimana deh Pak? Itu apa harus pendidikan penting, apalagi kan banyak yang belum wajib belajar 12 tahun ya Pak. Hanya itu sih Pak yang saya selalu soroti itu Pak. Kenapa sih masih banyak orang yang nggak pendidikan itu Pak? Padahal kan kita untuk Indonesia Emas 2045 itu kan penting ada pendidikan ya Pak. Betul nggak Pak? Betul. Sebagai pandangan dosen Bapak gimana nih Pak untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ini Pak? Iya. Konsep Indonesia Emas itu sudah lama ya digaungkan oleh pemerintah, oleh presiden, dan kita semuanya bersinergi dan mewujudkan sesuai dengan bidang yang masing-masing itu. Khusus di bidang pendidikan, bagaimana dosennya tentunya juga harus ditingkatkan. Tidak hanya kita menuntut kepada serdik ya atau peserta didik atau mahasiswanya saja. Bagaimana menjadi seorang dosen walaupun persyaratan, kualifikasi, kompetensi selalu berkembang juga. Harus begini, harus begitu. Berbeda terus ya Pak ya setiap tahun. Itu suatu keniscayaan lah kalau menurut saya. Sepanjang kita ikuti saja, daripada kita membahas akhirnya nggak selesai, ya kita perbaiki kualitas dosennya dengan baik gitu. Jadi kita tuntutan intake atau animo terhadap mahasiswanya itu juga tinggi ya, tetapi dosennya juga harus tinggi. Begitu pula perguruan tinggi fasilitasnya seperti itu. Harus ditingkatkan ya Pak. Harus ditingkatkan, termasuk juga bagaimana membangun konektivitas seperti misalnya tidak hanya sarana prasarana pendidikan, tapi juga antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain, antar satu universitas lain terjadi konektivitas yang sangat baik. Karena sesungguhnya perguruan tinggi mahasiswa itu komponen pendukung pertahanan negara. Dia adalah TNI dalam arti luas. Karena Undang-Undang Dasar menetapkan setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam bela negara. Bela negara itu tidak hanya mengangkat senjata, tidak harus menghadapi musuh itu datang, tetapi bagaimana perjuangan dia untuk lulus yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, itu pun juga bela negara. Pak Agus. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, biasa ada yang mulai dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Roda. Halo, masih di Podcast Roda bersama dengan Majen Agus. Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ini kan TNI sudah memasuki usia yang ke-79 tahun nih Pak. Kalau di mata Bapak TNI gimana sih Pak? Semakin berkembang setiap tahunnya sampai di usia 79 tahun ini sebagai prajurit. Sebagai prajurit dan dosen ya? Ya, boleh dong Pak. Ya. Mudah-mudahan pandangan ini sama ya.
walaupun berbeda sedikit, tapi substansinya sama lah saya pikir ya. Mudah-mudahan ini ya. Iya. Karena saya sendiri sejatinya juga TNI, kemudian dalam konteks sebagai dosen, dan saya sangat mensyukuri 79 tahun itu bukan lama ya. Bukan usia yang muda itu, Pak. Bukan usia yang muda. Nah, oleh karenanya 79 tahun TNI itu berkiprah itu, kalau sedikit saya memberikan ulasan begitu, baik sebagai warga negara juga kebetulan TNI dan dosen loh Pak, ya, Universitas Pertahanan. Maka TNI yang sekarang itu bukan tiba-tiba seperti ini, karena Indonesia ini, TNI itu atau merdeka itu dengan perjuangan, bukan hadiah yang bisa kita baca di literasi waktu zaman kita sekolah dasar seperti itu. Yang diajarkan di kurikulum. Perjuangan itu, dan disitulah TNI juga lahir. Tapi prajurit-prajuritnya sebenarnya sudah bertempur sebelum proklamasi. Iya. Karena era saat kemerdekaan, kemudian dibentuklah BKR, ya, itu dari tadi kenil pendidikan masa kolonial, dari Breda lulusan, dari kolonial kan macam-macam, kemudian dari peta, belum laskar-laskar yang lain, banyak juga para guru pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu bergabung dan kemudian menjadi badan atau BKR tadi. Nah, setelah merdeka itu lahir, dan kemudian tanggal 22 Agustus, jadi setidaknya itu 7 periode TNI. Kalau bisa saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena TNI selalu berganti-ganti ya. Katakanlah di tanggal 22 Agustus 45 itu BKR menjadi TKR. Dari tanggal 5 Oktober menjadi TKR tadi, itu kemudian dijadikan hari ABRI ya waktu itu. Masih sekarang hari TNI kan. TNI sekarang. Kemudian yang periode ketiga tanggal 23 Januari 46 menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Tanggal 3 Juni ya, nggak berselang lama menjadi TNI. Ya. TNI itu juga sebenarnya sudah dipakai pada tanggal 3 Juni itu. Tahun 46. Nah, pada akhir 49 Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, TNI pernah namanya APRIS. Itu karena akibat setelah konferensi meja bundar itu, ya. Dan tahun 50 ini periode yang ke-6 berubah menjadi APRI. Berubah lagi. Karena cuma sementara waktu itu kan, pada saat pemerintahan di bawah Undang-Undang RIS tadi. Dan kemudian tahun 52 berubah menjadi ABRI yang kita kenal itu ya, dengan segala dinamika di dalam pembangunan Indonesia. Dan kemudian baru 1 April 99 itu menjadi TNI. Ya, ini TNI yang kedua nih barangkali ya. Pertama setelah 3 Juni ya. Setidaknya perkembangan TNI yang sekarang itu mengalami pasang surut seiring dengan pemerintahan, seiring dengan konstitusi yang dijalankan oleh pemerintah, oleh negara tersebut gitu. Jadi saya setuju kalau TNI itu memiliki tugas di samping juga menegakkan kedaulatan negara, melindungi tumpah darah, ya, kemudian bagaimana kemudian mulai Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, bahkan kalau prajurit-prajuritnya saya sebut aja demikian, laskar-laskar tadi itu malah turut memerdekakan. Jadi berjuangnya itu sebenarnya, jadi rohnya TNI itu sebenarnya dari prajurit-prajuritnya ya, berasal ya dari pendidikan kolonial sebagian, kemudian dari laskar-laskar itu, dan kemudian mengalami 7 periodisasi tadi. Kira-kira kalau kita melihat bagaimana perkembangan TNI, dan kalau sekarang kan tadi kita sudah sampaikan sudah semakin modern sekali. Dan memang pendidikannya juga sesuai dengan moto ya, prima itu ya, oleh Panglima TNI yang saat ini ya. Jadi prima itu adalah
TNI harus profesional, ya, dengan segala macam sesuai dengan perkembangan teknologi dan sebagainya itu harus responsif, kemudian integratif, modern, dan adaptif. Tapi Seperti itu. Pak, ini kan TNI ya tahun depan 80 nih Pak. Buktinya iya. udah menyentuh angka 8 Pak. Iya. Mungkin harapannya untuk TNI sendiri gimana sih Pak? Apakah semakin pertahanan Indonesia semakin kuat dan dipandang negara lain, wah Indonesia kuat nih, karena kan ya semakin kesini kan kita semakin diperhitungkan lah Pak oleh negara lain Pak untuk keamanan teritorial kita. Ya. Gimana sih Pak? Sesuai dengan tadi kita bicara prima ya, Iya. kita juga tadi sempat saya nyinggung rohnya TNI itu ya. Sebenarnya TNI karena saya mengupas dari sejarah perkembangan selama 7 periode tadi kan, sebenarnya TNI punya jati diri TNI. Itu yang harus dipertahankan untuk TNI selama ya Indonesia ini ada begitu ya. Karena pasang surutnya negara juga pasang surutnya TNI kan begitu. Nah, apa itu jati diri TNI? Menjadi tentara pejuang, karena memang asalnya dari pejuang tadi kan gitu. Jati diri TNI ya. Itu paling penting. Tentara rakyat, karena berasal dari rakyat. Oke. Dan kemudian tentara profesional, kan begitu kan? Iya. Nah, kira-kira jati diri TNI itu jangan sempat hilang untuk TNI di masa depan itu. Tetap punya Seperti ya Pak itu. ya itunya. Pak, sama ini kan di periode yang sebentar lagi akan dilantik kan presidennya Pak Prabowo ini kan berlatar belakang militer nih Pak. Optimis nggak sih Pak di kepemimpinan Pak Prabowo ini? Wah, saya sangat optimis itu. Kan latar belakang ini ya Pak. Ya. Mungkin kita semakin terbang tinggi Pak. Karena kan nggak bisa dipungkiri lah Pak, selama beberapa puluhan tahun belakangan ini kan pertahanan Indonesia sangat dipandang lah mulailah. Ya. Tidak ada yang berani macam-macam lagi. Nah, apalagi sekarang kan punya presiden yang berlatar belakang TNI nih Pak. Kalau menurut Pak Agus sendiri gimana deh Pak? Wah, saya sangat yakin, saya sangat optimis insya Allah, dan itu sudah dibuktikan. Di rekam jejak saya atau CV saya pernah jadi pengasuh di Akademi Militer. Iya. Ya. Ini maaf nih, saya tidak mengatakan asal Bapak senang nih, tapi fakta membuktikan ini. Iya. Bagaimana Pak Prabowo ini saat menjadi taruna itu tidak ada hal yang menjadi teladan lah kira-kira begitu. Dalam hal apa? Dalam hal perhatian, bahkan sampai dengan beliau selesai dari TNI pun masih perhatiannya sangat penuh, bukan hanya kepada kawan, kepada Akademi Militer, bagaimana pembangunan sarana prasarana pendidikan, beliau sangat perhatian sekali. Maka tidak heran di Universitas Pertahanan saya juga sebagai dosennya sangat merasakan hal itu. Dan kebetulan beliau itu sudah lama ya membuat buku tulisan harapan begitu, dan buku tersebut saya rasa sudah banyak dibaca ya. Bahkan beliau membagikan percuma itu. Ada salah satu buku yang mungkin harus dibaca nih oleh masyarakat Indonesia dan generasi muda ini tentang judulnya Paradok Indonesia dan Solusinya. Oke, saya ada tuh Pak di rumah bukunya. Ada, hebat. Ya. Saya ada bukunya Pak. Saya ada 2 nih. Kalau pemirsa mau minta dikirim, karena saya punya 2, nanti saya kirim. Boleh itu. Buku Pak Prabowo saya dapat Pak. Di halaman belakangnya itu ada entry point menurut saya yang sangat hebat itu. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah mengingatnya ya. Jadi Indonesia Merdeka ada itu untuk menjadi negara yang kuat dan terhormat. Itu poin ini. Dilanjutkan lagi, tidak hanya menjadi negara yang kuat dan terhormat, tapi menjadi negara yang disegani. Karena apa? Rakyatnya hidup sejahtera, hingga ada lagi permasalahan tenaga kerja atau apa di luar. Wah, yang kemudian menjadi kehormatan negara itu di situ luntur begitu. Dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa. Artinya bangsa-bangsa yang lain juga. Dan di dalam buku itu disebutkan
bangsa Indonesia menjadi macan Asia. Wah, Iya kan? Iya, itu salah Ya. satu target Pak Prabowo yang dalam Ya. pidato selalu menyampaikan seperti itu, Indonesia harus jadi macan Asia. Iya, Pak. gitu. Tapi berarti optimis sekali ya Pak kalau Pak Prabowo. Sangat optimis. Iya. Iya. Apa Pak, ini kan Bapak kan sebagai dosen kan pernah ketemu langsung dengan Pak Prabowo atau gimana Pak berinteraksi setelah menjadi presiden ini Pak terpilih Pak? Udah ngucapin selamat belum Pak? Kan mau dilantik deh Pak. Ya, saya butang 2 yang lantik beliau nih. Oh, itu dilantik Pak? Ya, kepemimpinan beliau. Oh, Jadi oke. kalau dari pengalaman saya tadi, Ah. jadi saya ditunjuk untuk menjadi dekan yang di Timur Leste, Iya. yang di perbatasan itulah. Heeh. Nah, disitulah saya dikunjungi beberapa kali itu bagaimana kesiapan. Karena mungkin satu-satunya fakultas yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ya itu fakultas vokasi UNAN yang ada di perbatasan Iya. itu sangat sangat masyarakatnya itu. Dan kenapa saya menjadi terkesan di situ bukan karena hanya masalah karir saya, Iya. tapi saya dulu pernah 10 tahun di Timur Timur, Mas Haris ya. Mulai letnan sampai kapten senior mau Suslapa, dan kemudian saya banyak ketemu lagi dengan masyarakat Timur Timur yang pro integrasi istilahnya waktu itu, atau yang Eskodus istilahnya tahun 2000-an itu. Dan saya di situ layaknya seperti kayak kita famila, ita famila bahasa Timur Leste-nya begitu ya, bahasa Tetunya. Saya sering ketemu dan kemudian dengan rasa kekeluargaan yang kuat selama saya di perbatasan itu. Itulah yang kemudian menjadikan, kalau ditanya terkesan apa, semuanya terkesan, tapi yang paling terkesan di situ. Saya bisa ketemu lagi dengan yang dulu sudah sekian lama saya nggak ketemu, bahkan saya sudah banyak yang mengenal, tapi beliau-beliau atau mereka-mereka itu, famila itu mengenal sama saya dengan sangat baik gitu. Oke Pak, tapi kalau menurut Bapak sosok Pak Prabowo gimana sih Pak? Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita yang penutupan nih Pak. Sosok Pak Prabowo ini, apalagi kan Bapak dilantik langsung tadi itu. Ya, saya pikir baca buku beliau kan, banyak beliau kan di Parodok tadi sangat menyentuh sekali, apalagi di buku kepemimpinan. Itu bukunya tebal, syarat dengan pengalaman beliau begitu. Nah, bukan apa, di militer itu kan nggak boleh ngata-ngatain atasan gitu kan. Kita siap taat tunduk, siap kan salah begitu. Ya, tapi dari pertanyaan tadi saya insya Allah dan pastilah di bawah presiden beliau, dan kemudian negara akan sesuai dengan yang menjadi harapan kita semua bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Terakhir nih Pak, ini pesan untuk anak muda terkait pendidikan Pak. Bapak kan sebagai dosen nih Pak. Iya, terima kasih. Saya pikir pendidikan ini salah satu hal yang paling penting tidak ada di Indonesia. Kita harus banyak belajar karena bagaimanapun juga budaya kita sudah sangat tinggi sekali. Tapi sebenarnya budaya kita itu atau anak-anak muda harus bisa belajar juga. Antara budaya Eropa dan Timur, dan Indonesia telah menempatkan yang baik di Timur bagaimana, yang baik di Barat bagaimana. Jadi bagaimana memfilter budaya itu dengan baik. Yang jelas di tengah kita bonus demografi, kemudian tantangan ke depan juga semakin kompleks, multidimensi, maka satu, adik-adik generasi muda terutama yang masih belajar, kita ini atau adik-adik itu mau jadi apa? Itu sudah pertanyaan yang pertama. Karena di diskusi ini tadi, untuk menjadi apa itu tadi, untuk mempersiapkan sebuah proses itu, betul. Dan kemudian kita bisa mempersiapkan. Jadi kalau bahasanya contekan, sebenarnya kita mau jadi apa, pekerjaan apa yang sesuai yang kita inginkan, dan kompetensi yang talenta yang kita miliki itu contekannya sudah ada, ya. Karena kompetensi itu, persiapan apa saja itu sudah ada semua. Saya rasa kita harus bisa bersaing, Indonesia menjadi lebih maju, dan seperti yang dikatakan di dalam buku tentang kepemimpinan, dan buku tentang khususnya tentang kepemimpinan ya, itu kita Indonesia menjadi macan Asia. Ya, Oke, siap Pak.
Oke, terima kasih banget Maijen Agus udah mampir Sama-sama. ke podcast Roda nih Pak. Dan mungkin kita nanti bisa berdiskusi lagi ya Pak mendalam Baik. soal pendidikan. Boleh dong Pak main-main ke sini Pak. Bisa. Boleh dong, Boleh sekali. Maaf nih kalau ganggu di tengah kesibukannya Pak. Makasih ya Pak udah datang ke podcast Roda dan sampai ketemu lagi kita di podcast lagi. Salam Sampai- bela negara. Oke, TNI kuat bersama rakyat Pak. Amin, Oke. amin. Terima kasih. Oke, kita udah di akhir acara podcast Roda dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye.